Multimeter atau multitester biasa dikenal juga sebagai amperemeter atau yang terdiri dari ampere, volt, ohm, dan miliamperer. Adalah sebuah alat ukur elektronik yang menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu unit. Nah, multimeter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog adalah di mana menggunakan mikroammeter dengan pointer bergerak untuk menangkan hasil percobaan. Sedangkan multimeter digital mempunyai display numerik dan mungkin juga menampilkan sebuah bar grafis mewakili nilai yang terukur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian multimeter digital dan analog. Multimeter analog dan multimeter digital mempunyai beberapa bagian yang sama. Yang pertama yaitu probe, kedua saklar reflektor, dan yang ketiga yaitu display. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari multimeter digital. Yang pertama yaitu sekrup pengatur kedudukan jarum penunjuk yang berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar sekrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipi kecil. Gambarnya bisa Anda lihat di sini. Selanjutnya yang kedua yaitu tombol pengatur jarum penunjuk pada kedudukan 0 berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya, saklar ohm, test lead, kemudian tombol diputar ke kiri atau ke kanan sehingga menunjukkan tepat pada kedudukan 0 yang bisa dilihat dari gambar. Terus yang ketiga yaitu saklar pemilih, berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurnya. Multimeter biasanya terdiri dari 4 posisi pengukuran, yaitu yang selanjutnya yaitu keempat, yaitu posisi ohmmeter terdiri dari 3 batas ukur. Yang pertama yaitu X1, yang kedua X1D, 2W, terakhir yaitu 10K. Dan yang kelima saya akan membahas yaitu posisi ACP atau volt AC, yang berarti multimeter berfungsi sebagai voltmeter AC yang terdiri dari 4 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, dan yang terakhir yaitu 750. Dan saya akan membahas yang keenam yaitu posisi DCP atau volt DC, yang berarti multimeter berfungsi sebagai voltmeter DC yang terdiri dari 6 batas ukur, yaitu 0,25, 2,5, 10, 50, 250, dan 1000. Yang ketujuh, saya akan membahas posisi DCMA atau miliampere DC, yang berarti multimeter berfungsi sebagai miliampermeter DC yang terdiri dari 3 batas ukur, 0,25 ampere, 25 miliampere, dan yang ketiga yaitu 500 mikroampere. Dan selanjutnya saya akan membahas nomor 8 yaitu jarum penunjuk meter yang berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Selanjutnya yang ke-9 yaitu berfungsi sebagai skala pembacaan meter, itu dimana pengertian dari skala. Dan itulah bagian-bagian dari multimeter digital. Selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian dari multimeter analog. Yang pertama yaitu kotak meter atau yang disebut dengan meter cover, yang dimana merupakan cangkang atau bodi multimeter. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Nah, kotak meter ini umumnya terbuat dari bahan plastik, dan pada beberapa model multimeter ada yang terbungkus dengan bahan karet yang mencegah slip dan licin saat digunakan. Yang kedua yaitu skala. Skala berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter. Nah, pada papan skala terdapat nilai-nilai pembacaan untuk masing-masing skala nilai pengukuran seperti nilai pengukuran tahanan, nilai tegangan AC, nilai tegangan DC, atau nilai pengukuran arus listrik. Tiga yaitu jarum penunjuk meter. Nah, ini berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Pada multimeter analog, kerap ditambahkan sebuah cermin pada papan skala agar pembacaan pada jarum penunjuk meter ini menjadi lebih akurat. Yang keempat yaitu sekrup pengatur kedudukan jarum penunjuk berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar sekrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipi kecil. Nah, tujuan
Tujuannya adalah agar didapat posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum. Kelima yaitu Zero Ohm Adjusting Knob adalah tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Tombol pengatur ini digunakan untuk melakukan pengukuran nilai ohm pada resistasi atau tahanan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua test lead, yaitu merah yang dihubungkan ke test lead hitam, dan memutar tombol pengatur ke kanan atau ke kiri agar posisi jarum tepat berada di posisi 0. Dan selanjutnya yaitu 6 lubang kutub positif. Nah, lubang kutub positif ini adalah tempat untuk memasang test lead positif, yaitu kabel prob warna merah. Yang ketujuh yaitu saklar pemilih. Saklar pemilih berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas nilai ukurannya. Biasanya pada multimeter terdapat 4 posisi pengukuran dan 1 posisi untuk mematikan multimeter atau off. Yang kedelapan yaitu lubang kutub negatif. Nah, lubang kutub negatif ini adalah tempat untuk memasang test lead yang negatif, yaitu kabel prob berwarna hitam. Dan sedangkan yang kesembilan yaitu test lead negatif. Nah, test lead negatif ini yaitu adalah kabel prob multimeter berwarna hitam yang mengindikasikan posisi negatif. Nah, pada bagian ujungnya dipasangkan ke lubang negatif multimeter. Test lead negatif digunakan untuk pengukuran pada benda kerja. Dan yang ke-10 yaitu test lead positif. Nah, test lead positif ini adalah kabel prob multimeter yang berwarna merah yang mengindikasikan posisi positif. Pada bagian ujungnya dipasangkan ke lubang kutub positif multimeter. Nah, test lead positif juga digunakan untuk melakukan pengukuran pada benda kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu cara menggunakan multimeter. Nah, sebelumnya cara menggunakan multimeter ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama cara mengukur tegangan DC, yang kedua yaitu cara mengukur tegangan AC, yang ketiga yaitu cara mengukur arus listrik atau ampere, dan yang keempat atau terakhir yaitu cara mengukur resistor atau ohm. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke arah DCP, dan yang kedua yaitu pilih skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang Anda inginkan, dan yang ketiga yaitu hubungkan kabel prob ke terminal tegangan yang ingin Anda ukur, kemudian kabel prob merah pada terminal positif sedangkan prob hitam pada terminal negatif. Pastikan penggunaan kedua prob ini tidak terbalik. Dan yang terakhir yaitu lihat hasil pengukuran pada display multimeter. Dan selanjutnya itu cara mengukur tegangan AC. Yang pertama kita lakukan atur ukuran posisi saklar selektor ke ACP. Dan yang kedua yaitu pilihlah skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang Anda ukur. Dan yang ketiga yaitu hubungkan kabel prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif maupun positif. Dan terakhir yaitu kita baca hasil pengukuran di display multimeter. Selanjutnya yaitu cara mengukur arus listrik atau ampere. Hal yang pertama kita lakukan yaitu atur posisi saklar selektor ke DC ampere. Dan yang kedua yaitu pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang ingin Anda ukur. Dan yang ketiga, pastikan ketika pengukuran arus tidak melebihi skala yang dipilih. Arus yang terlalu besar dari skala bisa menyebabkan sekring multimeter putus. Dan yang keempat yaitu kita putuskan jalur catu daya yang tersambung dengan beban. Dan yang terakhir yaitu kita sambungkan kabel prob ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut, yaitu hubungkan kabel prob merah ke output tegangan positif dan prob hitam ke input tegangan positif beban maupun rangka-rangka yang akan kita ukur.
Selanjutnya atau yang terakhir yaitu cara mengukur resistor atau ohm. Hal yang pertama kita perhatikan yaitu pertama, letakkan posisi saklar selektor pada pengukuran ohm. Yang kedua yaitu pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan ohm yang akan kita ukur. Umumnya, skala di awal ke tanda X yang artinya kali, khususnya untuk multimeter analog. Dan yang ketiga yaitu hubungkan kabel probe ke komponen resistor. Di sini tidak ada polaritas, sehingga pemasangan kabel terbalik pun tidak masalah. Dan yang terakhir yaitu lihat hasilnya pada display multimeter. Khusus untuk multimeter analog diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua.